Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pengajian kita, pembahasan tentang fadilah dan faedah daripada zikrullah, mengingati Allah tabaraka wa taala. Pada pekan yang lalu kita baru menyebutkan satu faedah dari zikrullah, yaitu bahwa di antara faedahnya adalah mengusir dan melawan syaitan. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengemukakan beberapa faedah daripada zikrullah ta'ala. Yang kedua, yang lanjut yang kemarin pertama, ini kedua. Di antara faedah zikrullah yaitu bahwa zikrullah ini akan menarik hati orang yang berzikir, akan menumbuhkan hati orang yang berzikir senantiasa merasa gembira, senantiasa merasa senang dan merasakan kebahagiaan itu. Karena zikrullah itu akan mewarisi ketenangan, ketentraman. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram karena berzikir kepada Allah, karena mengingati Allah. Ingatlah, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingati Allah tabaraka wa taala, hati-hati itu akan menjadi tentram dan tenang. Dan makna firman Allah tabaraka wa taala, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati-hati itu akan menjadi tentram, tenang, yaitu maknanya segala kegelisahan, kesedihan, kegundahan itu akan sirna dari hati ketika pemilik hati itu senantiasa mengingati Allah tabaraka wa taala. Hati kesedihan, kegelisahan itu akan hilang dan digantikan dengan kegembiraan, kesenangan, ketenangan, ketentraman. Sedangkan firman Allah tabaraka wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingati Allah hati itu akan menjadi tentram. Benar-benar hati itu akan merasakan ketenangan dan ketentraman ketika pemiliknya senantiasa mengingati Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ia tidak lagi cenderung kepada sesuatu pun selain hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan zikir, ia hakikatnya adalah kehidupan hati itu sendiri secara hakiki. Kehidupan hati itu sendiri secara hakiki itu adalah, hakikatnya adalah zikrullah. Ia adalah makanan hati, santapan hati, gizi bagi hati dan rohani. Maka apabila seorang hamba ia kehilangan zikrullah, kehilangan zikir kepada Allah, kehilangan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka diibaratkan ia adalah jasad tanpa jiwa, jasad tanpa ruh. Karena jasadnya dihalangi dari makanannya. Dan kita mengetahui bahwa bila mana tubuh ini tidak diberi makanan sampai pada waktu yang lama, maka akan menyebabkan ia mati. Sehingga tidak ada kehidupan bagi hati itu ketika hati itu tidak diberi makanan dan gizinya. Dan kehidupan hati, makanannya, gizinya hanyalah semata-mata zikrullah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, az-zikru lil qalbi mithlul ma'i lis samaki, fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'a. Di dalam kitab Al-Wabil Sayyib karya daripada Ibnu Qayyim, kalimat ini tercantum. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan zikir bagi hati itu perumpamaan air bagi ikan. Zikir itu ibaratnya air dan hati itu ibaratnya ikan. Maka bagaimana ikan itu
keadaannya ketika ia harus dipisahkan daripada air. Kita akan melihat bahwa ikan bila ia lama di daratan, maka ia tidak akan bertahan hidup. Ia hanya akan bertahan sesaat, sampai kemudian kematian pun akan menjemputnya. Demikian itu ibarat hati. Bila seseorang ia tidak mengisi hati itu dengan zikrullah, dengan mengingati Allah, dengan bacaan-bacaan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mengingati Allah, yakni hatinya bukan lisannya saja, hatinya mengingati Allah tabaraka wa taala, mengagungkannya, mensucikannya, memujinya, mentauhidkannya, mensyukuri nikmat-nikmatnya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Ini semua adalah zikrullah, dan ini semua adalah hakikatnya kehidupan bagi hati. Ini yang kedua. Yang ketiga di antara faedah zikrullah bagi hamba, bahwasanya zikrullah itu akan menyebabkan Allah mengingati dirinya, diri hamba yang mengingati Allah tabaraka wa taala. Bukankah Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, sebutlah aku olehmu. Ingatlah aku olehmu. Azkurkum, niscaya aku akan mengingatimu, niscaya aku akan menyebutmu. Keutamaan yang mulia yang demikian ini dinyatakan oleh Allah di dalam kitab sucinya, yang mengisyaratkan betapa kedudukan zikrullah itu sangat tinggi. Siapa yang ia ingin disebut namanya oleh Allah, siapa yang ia ingin dirinya diingat oleh Allah, maknanya di dalam pengawasan Allah, di dalam limpahan rahmatnya, di dalam penjagaannya, di dalam pengampunannya, maka hendaknya senantiasa mengingati Allah tabaraka wa taala. Di dalam kitab dua sahih, yaitu Sahihain, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum." Barang siapa yang ia mengingatiku di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka aku akan mengingatinya di dalam diriku. Dan barang siapa yang menyebutku, mengingatiku di tengah halayak, di tengah keramaian, maka aku akan menyebutnya di hadapan halayak yang lebih baik dari mereka. Betapa orang yang berzikir mengingati Allah tabaraka wa ta'ala kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun akan dibalasi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih dari apa yang kita berikan. Kita berzikir mengingati Allah dengan lisan dan hati kita, dan Allah membalas dengan mengingat kita, menyebut kita di dalam di hadapan khalayak yang lebih baik dari khalayak ataupun masyarakat yang kita tinggal bersama mereka. Allah mengingati hamba dan menyebut namanya di hadapan para malaikat-malaikat hamba-hambanya yang mulia. Dan ini adalah satu keutamaan. Maka sungguh siapa yang menginginkan ia senantiasa diingat oleh Allah, ia senantiasa di dalam sebutan Allah di hadapan malaikatnya, maknanya ia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh ketika Allah mencintai hamba, maka Allah akan melimpahkan berbagai macam kenikmatan dan kemuliaan di dunianya, terlebih lagi di akhiratnya nanti. Kemudian faedah yang keempat, bahwa sungguhnya zikrullah akan menghapuskan dosa dan kesalahan hamba, serta menyelamatkan orang yang berzikir kepada Allah dari ancaman siksanya. Di dalam kitab Musnad, yakni Musnad Imam Ahmad, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami'.
Dari hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun amalan anja lahu min adabillah min dzikrillah taala." Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang manusia, anak Adam, hamba Allah, yang amalan itu lebih dapat menyelamatkannya daripada siksa Allah selain daripada zikrullah. Maknanya amalan yang paling utama yang dapat menyelamatkan dirinya, orang yang mengamalkannya, dari ancaman siksa Allah, yang paling hebat, yang paling baik adalah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini mengisyaratkan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingati Allah dengan hati dan lisannya, ia senantiasa akan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksanya. Maka sungguh orang yang mengingati Allah itu akan senantiasa dalam keamanan dan keselamatan dari ancaman murka dan siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Faidah yang kelima, bahwa sungguhnya orang yang banyak berzikir kepada Allah, di samping ia mendapatkan pahala, mendapatkan karunia, keutamaan yang sangat besar, yang melebihi daripada pahala dan karunia amalan-amalan lainnya. Dan zikrullah ini adalah amalan ibadah yang paling mudah, yang bisa dilakukan oleh setiap orang, bahkan anak kecil pun mudah dituntun untuk mengamalkannya dengan membaca zikir-zikir yang mudah, namun ia memiliki fadilah yang sangat besar. Hanya menggerakkan lidah dan gerakan yang paling mudah, paling ringan, tanpa menggerakkan anggota badan tubuh lainnya, dan itu bisa dilakukan kapan saja, di waktu siang maupun malam, dan di saat sedang berjalan maupun sedang duduk, bahkan sedang berrebahan, hamba dapat melakukan zikrullah. Namun ia akan melahirkan, bila amalan ini zikrullah itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menghasilkan pahala balasan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, kanat lahu 'idlu 'ashri riqabin, wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, wa kanat lahu hirzam minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya, wa lam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa'a bihi illa rajulun 'amila aktsar minhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tiada sesembahan yang hak, yang esa kecuali Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, yang hanya miliknya lah segala kerajaan kekuasaan, dan hanya miliknya lah segala puja dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Mengucapkannya di dalam satu hari 100 kali, yaitu di pagi hari 100 kali dan di sore hari 100 kali, kanat lahu 'idlu 'ashri riqabin, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan akan dicatat baginya kebaikan 100 kebaikan.
wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan dari dirinya 100 keburukannya. Wa kana lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya, dan pada hari itu sepanjang harinya dia akan dijaga dari gangguan syaitan sampai datang waktu petang. Wa lam ya'ti ahadun bi'afdal mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsar minhu, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan yang lebih utama, lebih baik daripada dirinya, kecuali orang yang melakukannya yang lebih banyak lagi daripada dirinya. Maknanya dia tidak dapat mengalahkan kedudukan orang yang membaca kalimat yang indah ini 100 kali dari pagi hari, di waktu pagi harinya, kecuali orang yang membacanya lebih dari 100 atau menyerupainya 100, minimal menyerupainya 100 atau yang melebihi daripada dirinya. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maha suci Allah dengan segala puja dan pujian baginya. Mengucapkan kalimat yang indah yang pendek ini, subhanallah wa bihamdi, 100 kali dalam satu hari, yang di pagi hari dan juga di petang hari, maka semua kesalahannya akan dihapuskan, meskipun kesalahan itu sebanyak buih atau sampah atau buih di lautan. Dan ini tentu terikat dengan dijauhkannya dosa-dosa besar. Maknanya orang yang menjaga dirinya tidak melakukan dosa besar, kemudian berzikir, membaca zikir ini subhanallah wa bihamdi 100 kali di pagi hari juga di petang hari, maka sepanjang harinya itu ia akan dihapuskan seluruh dosa-dosa kecil lainnya, dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala, meskipun dosa itu sebanyak zabdul bahri, buih di lautan, sampah di lautan. Ini menunjukkan keutamaan zikrullah yang menghapuskan dosa, bahkan mengangkat derajat seseorang dan dilipatkan kebaikan-kebaikannya. Di dalam Sahih Muslim pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguh, kata Nabi, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ucapan ini lebih aku sukai dari segala yang ada dari sejak terbitnya matahari. Maknanya segala yang ada di dunia itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan mengucapkan kalimat yang pendek ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat, tetapi ia dapat mengalahkan segala perbendaharaan dunia ini. Dan itu lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh yang ada di dunia ini, karena nilainya yang melebihi segala yang ada di dunia. Hadis-hadis tentang keutamaan zikrullah, bahwa zikrullah itu menghapuskan dosa, akan mendapatkan karunia yang besar, pemberian kebaikan yang banyak, itu sangat banyak sekali. Dan contoh-contoh di atas ini sudah mencukupi. Faedah berikutnya yang ke-6, yaitu bahwa zikrullah itu akan kelak akan menjadi tanaman di dalam surga, akan menjadi tumbuh-tumbuhan di dalam surga. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, surga itu tanah padang, kekayaan tanah padang yang subur, thayyibatut turbah, tanahnya subur, adbatul ma, airnya lezat,
Wa ghirasuha dzikrullah, dan tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman di dalam surga itu adalah dzikrullah. Maknanya orang yang memperbanyak dzikrullahnya di dunia, maka apabila amalannya diterima, keimanannya diterima, ibadahnya diterima, hakikatnya dzikrullah itu adalah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ia tanam dan ia simpan di surga. Sehingga surga yang paling indah adalah surga yang banyak tamannya, yang banyak tanam-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqal, di malam aku diisrakan oleh Allah, di malam aku melakukan Isra dan Mi'raj, aku bertemu dengan Ibrahim kekasih Allah alaihissalam. Faqala, beliau pun berkata kepadaku, ya Muhammad, akrik ummataka minni salam, sampaikan salamku untuk umatmu. Allahu Akbar. Sepanjang umatnya Nabi semua diucapin salam oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Meskipun mereka yang tidak hidup di zaman Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabiullah Ibrahim mengatakan, akrik ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Kata al-ummataka ini menjadi ma'rifah yang artinya seluruh umat Nabi dari zaman beliau hidup sampai nanti di akhir zaman. Ini keutamaan pertama dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka didoakan keselamatan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Yang kedua, beliau mengatakan, wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma' wa anna qay'anun wa anna ghirasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beritahukan kepada umatmu seluruhnya pesan kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah Allah tempatkan sekarang ini pun di surga tingkat 7, di langit ke-7. Akhbirhum, beritahukan kepada umatmu, annal jannata, bahwa surga tayyibatul turbah, tanahnya subur, tanahnya wangi, azbatul ma', airnya lezat, wa annaha qay'an, dan surga itu tanahnya lapang, terbentang lapang, datar. Wa anna ghirasa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tanaman-tanaman di dalam surga, tumbuhan-tumbuhan di dalam surga itu berupa dzikrullah, berupa bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah juga di dalam riwayat lain. Dan dikir-dikir yang lainnya, itu semua kelak akan menjadi tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman di dalam surga. Yang hadis ini maksudnya bisa jadi bahwa tumbuh-tumbuhan surga itu tumbuh dengan dikir-dikir sebanyak yang dibaca penghuninya di dunia. Maknanya ketika seorang muslim di dunia ia banyak berzikir kepada Allah, maka akan mendapati surganya penuh dengan tumbuh-tumbuhan karena zikrullah itu. Dan makna lainnya bahwa zikrullah, bacaan subhanallah itu kelak, zikir-zikir Allah itu akan menjadi pengindah, penghias bagi surganya, karena ia akan menjadi tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhannya. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib dari hadisnya Ibnu Mas'ud. Artinya hadis ini adalah hadis hasan, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan syahid-syahidnya di dalam silsilah as-sahihah. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dengan lafaz yang berbunyi bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam beliau diisrakan oleh Allah azza wa jalla, beliau melewati, yakni bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Faqala, maka Nabiullah Ibrahim beliau bersabda alaihi salam, man ma'aka ya Jibril, wahai Jibril, siapa yang bersamamu? Qala hada Muhammad, maka Jibril pun alaihissalam beliau mengatakan, dia Muhammad, ini Muhammad. Faqala lahu Ibrahim, maka berkata Ibrahim kepada malaikat Jibril, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah, perintahkan umatmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan umatmu agar mereka memperbanyak tanaman tumbuh-tumbuhan di dalam surga. Fa inna turbataha thayyibah, karena sungguhnya tanahnya sangat subur dan wangi dan indah. Wa arduha wasi'ah, dan tanahnya lapang luas, terbentang. Wa ma ghirasul jannah, lalu Nabi pun bersabda, apa tumbuh-tumbuhan surga itu apa? Bagaimana menanam tumbuh-tumbuhan surga supaya banyak? Qala, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun bersabda, la haula wala quwata illa billah. Yakni bacaan la haula wala quwata illa billah ini juga tanaman dari tanaman yang akan menyemarakkan surga, tumbuh-tumbuhan di surga. Sedangkan riwayat sebelumnya menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya zikrullah ini semuanya akan menjadi tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang mengindahkan surga seseorang. Dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, riwayat tadi ada riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Nata'ijul Afkar. Dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadisnya Abu Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, hanya subhanallah wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di dalam surga. Jadi kalau kita membaca subhanallah wa bihamdi, maka kelak berarti setiap satu bacaan akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma. La ilaha illallah, yang nanti tanamannya ketika kita ingin memetik buahnya, buah itu yang akan datang, kemudian tinggal kita mengetik tanpa kita mendongakkan kepala. Pohon itu yang akan merundukkan dirinya ke hadapan kita, dan dia yang akan, Masya Allah, penghuni surga itu akan bermalas-malasan di dalam sepanjang hidupnya di surga. Ia berjalan kemana, dia duduk di atas sofanya, dan sofa itu yang akan berjalan menghantarkan kemana yang dia inginkan sesuai dengan keinginan hatinya. Dan tanaman surganya akan menjadi banyak tanaman ketika ia memperbanyak zikrullah. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami'. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau juga meriwayatkan dari hadisnya Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Nabi bersabda, man qala subhanallahil azim nabata lahu gharsun fil jannah, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, maka akan tumbuh untuknya satu tanaman di dalam surga. Ya Allah, akan tumbuh satu tanaman di dalam surga untuknya. Ini bacaan yang ringan pendek, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dan dengan itu ia akan mendapatkan keutamaan itu.
Tapi di dalam sanadnya terdapat Zubban atau Zubban bin Fa'id dan dia lemah. Akan tapi hadis ini memiliki syahid-syahid yang banyak, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga derajatnya setidaknya adalah hasan. Faidah yang ketujuh, faidah zikrullah adalah bahwa zikrullah itu kelak akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkan zikir itu. Cahaya di dunia, juga cahaya di dalam kuburnya, dan cahayanya ketika ia dibangkitkan dari kuburnya di yaumul ma'ad. Cahaya itu akan berada di hadapannya ataupun di sampingnya ketika ia berada di atas sirat. Ketika hamba mukmin yang banyak berzikir kepada Allah ini harus menyeberangi sirat, yang di saat itu tidak ada matahari, tidak ada cahaya selain cahaya amal perbuatan hamba, di antaranya adalah zikrullah. Maka kelak ia akan menjadi cahaya yang menerangi, sehingga hamba itu akan dengan mudah menyeberangi sirat. Hati-hati kubur-kubur semua kelak akan dicahayai, atau semua itu akan dicahayai dengan zikrullah. Hati yang banyak mengingati Allah, maka hatinya akan terang benderang, sehingga ia lebih banyak melihat kebaikan dan kebenaran serta mengikuti kebenaran itu daripada ia yakni hati yang gelap, yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kubur, Allahu Akbar, kelak kita akan di dalam kubur. Di dalam sana tidak ada cahaya, tidak disediakan cahaya bagi para penghuninya, dan setiap orang hanya akan diberi cahaya sesuai dengan iman, takwa, dan amal solehnya, serta doa-doa dari orang-orang mukmin yang hidup untuk mereka. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 122 berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Awaman kana maitan, yakni awaman kana maitan fa ahyainahu, bukankah Allah menghidupkan yang sebelumnya mati? Yakni yang sebelumnya mati itu Allah hidupkan, orang dari tidak ada menjadi ada. Fa ahyainahu, maka kami hidupkan ia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi, dan kami beri kepadanya cahaya yang ia berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha, samakah keadaannya dengan seseorang yang berada di dalam kegelapan-kegelapan yang ia tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Laisa bi kharijin minha, bahwa orang yang diberi cahaya oleh Allah, cahaya iman, cahaya Islam, dan tentu itu termasuk di dalamnya cahaya zikrullah, maka tidak akan sama dengan orang yang hatinya kufur, sehingga ia berada diibaratkan oleh Allah seperti berjalan di dalam kegelapan yang tidak ada henti-hentinya. Ia ke depan gelap, ke kanan gelap, ke kiri gelap, ke belakang gelap, yaitu tidak dapat melihat kebenaran-kebenaran yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya.
tidak dapat melihat kebenaran-kebenaran yang disabdakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat menangkap kebenaran yang disampaikan dari sumber-sumber terpercaya. Ada keterangan di sini fal awal, yang pertama disebutkan oleh Allah, yakni yang ia dulunya mati kemudian kami hidupkan, yakni hatinya mati kemudian kami hidupkan. Ini adalah orang mukmin. Allah hidupkan dan Allah terangi dengan cahaya iman kepada Allah, cahaya kecintaannya kepada Allah, dan cahaya kema'rifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta zikrullah. Ketika seorang hamba banyak mengingati Allah, maka akan hidup hatinya. Awaman kana maitan, ataukah atau tidakkah engkau memperhatikan seorang yang dulunya mati, hatinya mati, fahyainau, kemudian kami hidupkan ia. Kami hidupkan yakni dengan iman, dengan hidayah iman. Dan sungguh berharganya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah iman dan bukan hidayah kemunafikan. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kami jadikan ia baginya cahaya yang ia berjalan dengan cahaya itu di tengah manusia. Ia hidup di dunia berjalan dengan manusia dan ia mengetahui jalan kebenaran, jalan hidayah. Ia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjalankan ketaatan dengan akal pikirannya, bukan menjalankan ketaatan dengan hawa nafsunya, dengan inisiatifnya, dengan pendapatnya, tapi melaksanakan semua dengan petunjuk dari Al-Quran was sunnah yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia berjalan dengan terang benderang seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian berada di atas jalan yang terang benderang. Maknanya semua syariat beliau telah Allah terangkan kepada kita melalui lisan beliau, melalui ajaran beliau Al-Quran was sunnah, dan bukan filsafat dan bukan pemikiran-pemikiran kosong lainnya. Alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa halikun, tidak ada yang akan bisa tersesat berjalan di atas kebenaran ini kecuali orang yang bodoh. Kecuali orang itu pasti binasa. Orang berjalan keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ia memilih sunnah yang lain bukan sunnah Nabi, memilih kebid'ahan dan bukan tuntunan, maka ia akan binasa. Dan ini yang hakikatnya Allah firmankan, awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bi finnas. Kami beri ia cahaya yang ia gunakan untuk berjalan di tengah manusia sehingga dia tidak menyimpang, sehingga dia tidak tersesat karena mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah Subhanahu wa taala. Memahami Al-Qur'an, menjalankan sunnah Nabi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan bukan seperti dalam inisiatifnya, benaknya, pikirannya, opininya. Oleh karena itu Allah mengutus Rasul untuk memberikan jalan penerangan ini. Kaman, apakah sama kama mathaluhu fid dhulumat, apakah sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan laisa bi kharijin minha, yaitu orang yang al-ghafil an dzikrillah, ghafil anillahi taala, orang yang lengah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ridun an dzikrihi wa mahabbati, yang berpaling dari mengingati Allah, berpaling dari mencintai Allah. Ia lebih mencintai selain Allah dengan mengutamakan ucapannya, perkataannya, ajarannya daripada apa yang datangnya dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ia lebih suka mengambil pelajaran dan agama dari buku-buku filsafat
dan juga dari selain Al-Quran was sunnah, dan juga dari pemikiran-pemikiran manusia daripada apa yang bersumber dari Quran was sunnah dan amalan dari para as-salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, yakni para sahabat dan para tabi'in, dan juga pengikut-pengikut mereka yang senantiasa menapaki jejak mereka yang tidak berpaling dari mereka, yaitu mereka yang senantiasa di dalam perkataan dan perbuatannya mengatakan qala haddatsani, telah bercerita kepadaku, akhbarani, telah memberitakan kepadaku, ambani, telah diberitahukan kepadaku. Yang tidak mengatakan kultu indi ra'yi, pendapatku, menurutku, bagiku. Orang yang seperti ini orang yang telah meninggalkan jalan yang terang benderang. Maka segala bentuk kesuksesan dan kemenangan itu ketika ia berada di bawah cahaya dan diterangi oleh cahaya zikrullah, termasuk mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Nabi, menuntut ilmu yang syar'i, itu adalah zikrullah. Wa syaka'u kullu syaka', dan sungguh tidak ada orang yang celaka dengan segala bentuk kecelakaannya dan kesengsaraannya selain daripada orang-orang yang ia melewatkan zikrullah. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang beragama hanya dengan perasaan dan prasangka, orang yang menjalankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan hawa nafsunya dan tuntutan masyarakatnya, dan bukan tuntutan kitabullah dan bukan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian ini ia kehilangan keberuntungannya dan terjatuh kepada kesengsaraan dan kerugiannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak memohon kepada Allah tabaraka wa taala, yakni untuk senantiasa mengingati Allah tabaraka wa taala. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri Nabi, pada zahir dan batinnya, yaitu cahaya mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, agar cahaya itu meliputi diri beliau dari semua arah, agar diliputi dengan cahaya iman, cahaya zikrullah. Senantiasa ingat kepada Allah di dalam segala keadaan. Ingat dengan lisannya dan hatinya, ingat dengan hati dan pikirannya sehingga terwujud dalam perbuatannya. Ketika kita berjalan, kemudian kita mendapati sesuatu godaan yang menggiurkan, maka hati yang ingat kepada Allah segera ia akan berpaling dari godaan itu. Dia akan berlindung kepada Allah dan dia tahu akan kejelekan itu dan menuju jalan kebaikan. Tapi yang hatinya gelap, yang hatinya dipenuhi dengan angan-angan dunia, maka ketika godaan itu datang ia akan terjerumus dan tenggelam di dalam godaan itu, naudzubillah. Karena sungguh kita ini sering memandang yang hak menjadi sesuatu yang batil, dan sebaliknya melihat yang batil itu sebagai sesuatu yang hak. Makanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada hamba sesuatu yang hak itu adalah hak,
dan karuniailah hamba kekuatan, kemampuan, kemudahan untuk dapat mengikuti kebenaran. Dan tampakkanlah, perlihatkanlah kepada hamba sesuatu yang batil itu batil. Ya Allah, tampakkanlah mana yang bid'ah, yang engkau benci, yang engkau sesat. Tampakkan kepada kami bahwa itu adalah kebatilan. Kemudian mudahkanlah, karuniakanlah kepada hamba kekuatan, kemudahan, keringanan untuk menjauhi segala bentuk kebatilan itu. Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkenaan dengan zikir doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Beliau bersabda, yakni Abdullah bin Abbas berkata, wa kana fi du'aihi, dan di dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adzim li nuran. Ya Allah, ij'al fi qalbi nuran, berilah cahaya di dalam hatiku, wa fi basari nuran, dan cahaya di dalam penglihatanku, wa fi sam'i nuran, dan cahaya di dalam pendengaranku, wa an yamini nuran, dan cahaya di sebelah kananku, wa an yasari nuran, dan cahaya di sebelah kiriku, wa fauqi nuran wa tahti nuran, cahaya di atas kepalaku dan cahaya di bawahku, wa amami nuran wa khalfi nuran, cahaya di hadapanku dan cahaya di belakangku, wa adzim li nuran, dan besarkanlah ya Allah cahaya milikku, cahaya untukku. Artinya terangkanlah cahaya itu untuk diriku ya Allah. Artinya benar-benar beliau meminta kepada Allah penerangan untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya terang benderang akan hakikat wujud Allah tabaraka wa taala, keberadaan Allah, dan senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan berada di dalam penjagaan Allah tabaraka wa taala. Kemanapun, arah manapun, senantiasa ia melihat kebenaran dan ia dengan mudahnya mengikuti kebenaran. Dan di dalam riwayat Abdullah ibn Abbas disebutkan lainnya, asabi wa lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari, yakni ya Allah berikanlah cahaya pada asabi, uratku, walahmi, dagingku, wadami, darahku, wasya'ri, rambutku, wabashari, kulitku. Jadikanlah cahaya ada pada seluruh tubuhku dan bagian tubuhku. Maka sungguh orang yang tubuhnya, seluruh bagian dirinya dipenuhi dengan cahaya zikrullah, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya rahmat Allah, maka sungguh ia akan berada di dalam keselamatan. Intinya, zikrullah adalah cahaya bagi hati orang yang berzikir. Dan zikrullah itu akan menjadi cahaya bagi wajah dan anggota tubuh, cahaya baginya di dunia, cahaya baginya di alam barzakh, cahaya baginya di yaumil qiyamah nanti. Dan yang terakhir dalam bahasan kita sore hari ini, yaitu bahwa orang yang berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya juga akan bersolawat kepada orang yang berzikir.
Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat akan bersolawat kepadanya. Dan sungguh beruntung dan sukseslah dengan segala kesuksesan dan kemenangan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 43, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan banyak-banyak mengingatnya. Dzikran katsiran, dengan mengingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah Allah di waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum, dialah Allah yang bersalawat atas kalian, yakni melimpahkan rahmatnya, ampunannya, karunia-Nya kepada kalian. Wa malaikatu, juga demikian para malaikatnya, liyukhrijakum minadh-dhulumat, agar Allah mengeluarkan kalian dari segala bentuk kegelapan, ilan nur, dan membawa kalian kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah adalah zat yang maha penyayang bagi sekalian orang-orang mukmin. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.